Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah sahabat. Sebentar ya. Sahabat, ini pasti yang kita tunggu selama ini, uang ya. Dan semoga uang ini bisa menjadi uang yang berkah untuk sahabat yang menonton video ini ya sahabat. Dan semoga Allah berikan uang ini kepada semua sahabat KP 82 berdatangan setiap saat, bahkan sampai numpuk di rumahnya, bahkan sampai masuk juga ke nomor rekening sahabatku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, jangan lupa ditekan dulu tombol like, comment, share, dan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sahabat, banyak sekali ketika kita mengamalkan sholawat Jibril itu banyak metode atau banyak cara atau banyak ya berbagai macam cara ya. Ingat sahabat bahwa segala sesuatu itu kita harus bisa mengerjakan dengan apa? Dengan keyakinan, dengan semangat. Nah, cara saya ya sahabat, ketika kita mengamalkan sholawat Jibril, saya selalu pegang tasbih seperti ini. Dan saya kalau misalnya ini sering melakukan, saya bacakan uang ini sambil kita sholawatin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Terus saya tiupkan. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Terus tiupkan. Emang apa gitu ya keuntungan ketika kita punya uang nih kita sholawatin? Justru di situ untuk memotivasi ya sahabat. Apa memotivasinya? Contoh kita gini. Kita punya uang nih gitu ya. Kita sholawatin terus kita kasih. Masya Allah, ada kedahsyatan yang luar biasa yang saya rasakan. Beda kita ngasih ke orang yang yang membutuhkan ya, misalnya ke anak yatim, kaum apa, orang yang tidak mampu, dengan tidak disholawatkan, biasa-biasa aja sahabat gitu kan. Tetapi ingat sahabat, ketika kita mempunyai niat ya sahabat, misalnya kita contoh nih, saya mau sholawatin uang ini gitu ya, dan besok nih ada orang yang tidak mampu, saya mau kasih nih ke orang tersebut atau ke anak yatim tersebut gitu kan. Tentu kita akan termotivasi ya, akan termotivasinya apa saja. Satu, dari segi energi positifnya. Apa energi positifnya? Masya Allah, ketika uang ini diberikan kepada anak yatim atau orang yang tidak mampu, disitulah uang ini akan menjadi kita nanti di yaumil akhir, bahwa kita sudah mendoakan uang ini, dan ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan itu, uang itu Masya Allah akan berkah untuk yang kita berikan juga. Nah, itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi kita akan mempunyai berbagai keberkahan itu sangat banyak sekali. Dan di situ ya apa yang saya tadi sebutkan tadi ya, ketika kita ngasih misalnya kepada orang yang ya baik, bagus itu juga, tapi ada apa ya, beda kalau yang udah didoain, udah disolawatin terus kita kasih, beda sekali ya kan. Nah, seperti kita udahlah misalnya kalau bersolawat baca aja sebanyak-banyaknya, contoh shollallahu ala Muhammad tanpa tasbih atau shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, tetapi di situ pasti ada kebosanan. Tetapi ketika kita pegang misalnya nih dari di awal shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, ketika kita mau selesai, oh tahu baru segini, oh artinya selesaikan dulu terus shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, akhirnya nyampe satu putaran, akhirnya nyampe 100 putaran. Nah, seperti itu. Jadi sarana untuk memotivasi, dan untuk uang ini sarana untuk meyakinkan hati kita biar tambah yakin. Jadi berarti bukan berarti dengan tidak dipegang uang ini tidak yakin, tapi untuk memotivasi. Jangan salah paham ya sahabat. Nah, sama dengan kita misalnya memegang ATM. Contoh, ini saya sebentar ya. Saya ambil dulu ATM. Sama sahabatku gitu ya, kita banyak sekali ya yang ATM-nya terisi gara-gara sholawat. Apakah itu benar? Itu sebenarnya benar sahabat, dan banyak caranya kalau uang masuk ke ATM itu. Contoh gini, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, sambil kita pegang, sambil kita berharapan kepada Allah, sambil kita tiupkan, itu bisa sahabat. Apakah uang itu masuk begitu saja? Ingat sahabat, ketika kita misalnya sholawatin ATM, bukan berarti ada uang yang masuk ya secara langsung, secara gaib. Bisa, kalau Allah udah berkehendak kan tidak ada yang tidak mungkin.
atau misalnya perantara kita lagi ada kebutuhan, tiba-tiba ada uang yang transfer. Nah itu semua tentunya pasti ada perjalanan, ada usaha ya sahabat. Nah usahanya apa? Satu, dengan sholawat kita berharap pada Allah uang itu bisa masuk ke rekening kita. Tidak ada yang tidak mungkin sahabatku. Ya contohnya yang kemarin ya di testimoni saya, ya tiba-tiba 10 tahun tidak ketemu, beliau lagi membutuhkan, cuma dalam waktu beberapa jam, tidak kurang dari 2 jam, akhirnya beliau mendapatkan, gitu kan, mendapatkan uang, padahal nominalnya itu belasan juta. Ya kalau kita pikir pakai logika kita tidaklah mungkin, tetapi itu keajaiban datang kepada orang yang meyakininya, dan keajaiban datang di saat kita lagi membutuhkan, dan keajaiban datang itu kita tidak pernah mengetahui kapan akan datangnya. Jadi yang belum mempunyai keajaiban ya, dengan sholawat ciun ini jangan berkecil hati, karena Allah itu maha baik. Allah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya sahabat. Jadi untuk semua sahabat yang lagi mengamalkan sholawat Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan amalkan dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Ingat sahabat, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik semua itu pasti akan ada jalannya. Yang terpenting modalnya apa? Yakin dan istiqomah. Nah, jadi untuk semua sahabat, jangan berputus asa, jangan berprasangka negatif terus, berburuk sangka terus. Jadikanlah sholawat sebagai wasilah solusi menuntaskan masalah. Karena dengan sholawat kita akan Allah kabulkan. Karena amalan sholawat ini amalan yang sangat istimewa, dalam keadaan apapun pasti diterima. Itulah kelebihannya sholawat dibanding amalan yang lain. Apa amal yang lain jelek? Tidak, tapi ada keistimewaan di balik sholawat itu semua. Jadi untuk semua sahabatku yang mempunyai masalah, ayo kita tuntaskan masalahnya dengan sholawat. Yang lagi mau menjual apapun, ayo kita sholawatin. Ingat, sholawat itu bisa menenteramkan, bisa menenangkan, bahkan orang yang jahat sama kita pun kita bisa lawan dengan sholawat. Karena dengan sholawat kelak kita baik di yaumil akhir, kita akan disatukan bersama Rasulullah, bersama orang-orang yang senantiasa memperbanyak sholawat. Sholawat itu amalan yang paling dasar untuk menuntaskan berbagai macam masalah. Kalau bukan dari kalau bukan nggak dari sekarang, mau kapan lagi sahabatku? Kalau bukan diri kita, masa orang lain yang menuntaskan? Ayo kita mulai dari sekarang. Semangat, bersabar, bersyukur, berselawat, beristiqomah, dan tentunya bersemangat. Itulah ya sahabat ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf nih ya dalam penyampaiannya nih, ketika saya menyampaikan sedikit agak belepotan soalnya lagi agak sedikit ini ya, panas dalam nih bibirnya. Itulah ya sahabatku, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit, semoga apa yang menjadi hajat semua sahabat Allah kabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.